Oke, kalau cerita tentang karir itu sebenarnya berawal dari SMP. Memang saya benar-benar passion ingin menjadi seorang model. Tapi kayak gimana ya caranya buat jadi model ya? Karena saya pun keluarganya juga keluarga sederhana aja gitu. Keluarga nggak ada yang keluarga orang entertain, juga apa ya, pikiran-pikiran, wah model tuh pasti hal negatif, model tuh pasti gini. Nah, itu dari keluarga tuh sudah ada dari awal. Karena kebetulan di keluarga itu memang semuanya berhijab, semuanya juga muslim, yang rada-rada apa ya, ketat gitu ya kan kalau orang-orang ini. Dan bisa dibilang saya memang belum berhijab itu karena memang mama tuh fine-fine aja. Oh, masih kecil, nggak apa-apa, nanti aja kalau udah nikah, kayak gitu. Jadi, tapi pikiran negatif tentang permodelingan itu dari kecil sudah kental tuh di keluarga. Tapi saya tetap berkeinginan jadi model. Kalau saya tuh pribadi tuh modelnya itu, setelah saya baca buku yang The Secret, kalau teman-teman tahu, coba ada di searching, itu buku The Secret tuh bagus banget. Itu self-improvement, bisa merubah pola pandang kita, bisa merubah cara pikir kita. Saya waktu itu bacanya yang bahasa Inggris ya, nggak tahu kalau misalkan di bahasa Indonesia kan itu pasti mungkin kalimatnya rada berbeda ya. Coba kalian baca dan benar-benar diresapin, karena itu benar-benar berpengaruh banget dalam perjalanan karir aku, menurut aku. Karena itu the power of thinking, the power of your mind, akhirnya akan memberikan aura positif dalam kehidupan kita, dan juga akan memberikan jalan dengan sendirinya. Dari aku yang awalnya iseng nonton TV, fashion TV, setiap hari mau tidur ngeliatin terus habis gitu kayak, ya Allah, aku ini tinggi nih. Dari kecil aku nih sebenarnya dibully kayak, karena kan siapa sih ya kan kalau misalkan udah gede aja sudah berkarir baru kelihatannya wow, model tinggi, oke gitu. Tapi di masa mulai dari aku TK pun itu lebih tinggi daripada teman-teman yang lain gitu. Tingginya tuh udah kayak di atas rata-rata dari usia aku selalu dari kecil. Dan di SMP pun itu aku tingginya kayaknya udah 174 apa 175. Jadi kan pasti buat di SMP pasti malah dibully-bully kan. Nah, di situ tuh aku malah sebenarnya kayak merasa juga minder. Terus ngeliat kayak kok cowok-cowok gitu ya, pasti semuanya pada minder juga sama aku kan pribadi kayak, wah ini cewek tinggi banget. Nah, aku menyalurkan dari sana, aku ikut basket waktu di SMP. Sempet juga tanding yang apa DBL gitu, segala macam juga. Waktu itu sempet tanding juga yang Semansa Cup kalau nggak salah atau mana gitu. Nah, dari sana aku melihat potensi aku adalah aku tahu aku tinggi. Aku tahu berarti aku tuh cocok untuk kriteria sebagai model catwalk. Sedangkan kalau model photoshoot ternyata setelah aku tahu tidak harus tinggi. Jadi buat teman-teman yang kalau emang cita-citanya kepingin jadi model atau ada hubungannya ke entertain, you don't have to be like as tall as me. Selama kalian punya keunikan sendiri, itu nggak apa-apa. Dari sana aku bingung nih menyalurkan bakatnya gimana. Satu, mama tuh nggak mau mengeluarkan biaya sama sekali, karena kayak emang udah dari awal say no buat modeling. Dan kedua, aku nggak kenal siapa-siapa gitu ya kan. Jadi sempat aku kepikiran, yaudah aku mau ikut sekolah modeling gitu. Tapi duitnya siapa ya sekolah modeling gitu kan. Kalau sekolah modeling kan siapa tahu punya kenalan channel, apa segala macam. Terus akhirnya dari sana aku berdoa terus setiap aku mau tidur, yang di pikiran aku adalah, ya Allah aku pengen jadi model. Ya Allah aku pengen jadi putri Indonesia. Dari kecil tuh seperti itu. Tiap mau tidur, itu yang selalu aku pikirkan. Ya Allah aku pengen jadi orang sukses. Ya Allah aku pengen ini. Jadi menurut aku itu the power of praying ya. Jadi kayak benar-benar itu terjadi dengan sendirinya. The power of thinking kembali itu tadi. Aku waktu jalan-jalan ke Tunjungan Mall Plaza, ternyata ketemu sama satu agensi, mereka lagi lomba modeling gitu, dan mereka yang langsung menawarkan aku untuk masuk di agensi mereka, which is MC Model Management yang ada di Surabaya. Dan dari sana, mereka menawarkan aku tuh untuk for free, latihan catwalk, dan udah langsung masuk manajemen. Nah, dari sana kan kayak nggak ada angin, nggak ada hujan ya kan?
Di saat kamu itu benar-benar berharapkan sesuatu dan kamu benar-benar memikirkan itu, benar-benar berdoa, dan kamu pun tahu kamu punya kapasitas, sometimes itu memang sudah takdir dari Tuhan. Tapi sometimes takdir itu juga nggak akan datang kalau kita tidak memberikan aura positif untuk itu. Itu menurut aku. Jadi aku percaya siapapun, teman-teman semua, walaupun kalian dimanapun, bagaimanapun, kalau kalian memang punya cita-cita, kalian memang punya keinginan, kalian memang punya apa ya, kayak sadar, oh aku nih bisa nih untuk jadi A, untuk jadi B, untuk jadi arsitek atau lawyer atau apa segala macam. Ya, just thinking about it, prayer about it juga, dan kalian benar-benar harus ya mencari jalan gitu kan. Apa sih yang mengarah ke sana, apa yang mengarah ke sana? Karena aku benar-benar percaya semua orang bisa jadi siapapun yang kita mau selama kita berusaha. Dari jalan aku modeling itu, dari SMP akhirnya aku sudah modeling, dan di SMA aku tahu juga aku pinginnya kan fokus di dua-duanya, juga sekolah iya, juga karir iya, jadi aku masuknya di SMA Trimurti. Karena aku juga, memang lah, siapa sih yang nggak mau masuk ke SMA 5 ya kan, atau SMA 2, tapi di satu sisi juga waktu itu, ya rancu ya, banyak dilemanya, akhirnya aku memutuskan untuk masuk di SMA Trimurti. Masuk di SMA, kenapa? Tapi di SMA Trimurti saya dapat bocoran Kak Ayu selalu ranking 3 besar gitu. Iya ya, thank you. Fakultas Hukum juga masuk jalur undangan, betul kan? Benar. Jadi ya dari sana aku percaya dimanapun kita berada itu tidak masalah selama kita tahu siapa kita tahu karakter kita, dan kita sudah punya apa ya? Sudah punya karakter yang emang itu diri kita. Jadi dimanapun lingkungan kita berada, kita tuh nggak terombang-ambing, nggak keikut-ikutan, nggak apa ya gaya-gayaan. Coba deh, dari SMA, aku di Trimurti, walaupun aku model, semua orang tuh kayak ya tahu aku, tapi aku nggak gampang bersosialisasi itu modelnya. Jadi kayak aku tuh orangnya inner circle, jadi temennya tuh yang deket-deket aja gitu. Tapi semua kira aku tuh yang gayanya, wah model apa-apa segala macam. Enggak kok, aku di SMA, dari SMA nih sampai aku lulus kuliah, aku naik motor. Kemana-mana aku naik motor. Jadi kayak, kamu bisa sukses, you don't have to come from a rich family. Kamu juga bisa jadi diri kamu sendiri, walaupun kamu merasa kayak orang memandang kamu, wah model tuh harusnya nggak usah naik motor, kayak gitu. Atau model gini-gini. No, aku just be myself, nggak peduli omongan orang gitu. Karena menurut aku ya, I cover myself, no one will help me. Juga kenapa aku harus peduli sama omongan orang lain? Which is aku tuh sukanya kayak ya mungkin nabung, atau mungkin aku mengalihkan apa yang aku dapatkan itu untuk hal yang lain gitu. Jadi yang paling penting juga kita jadi orang nggak usah malu, nggak usah keikut-ikutan sama teman, nggak usah juga terlalu kayak memikirkan, wah nanti aku dilihat orang kayak gini, aku dilihat orang kayak gitu. Itu menurut aku hal yang harus sangat-sangat dihindari di saat kita ingin jadi orang yang sukses. Karena pada akhirnya saat waktu dari SMP, SMA masih pertemanan-pertemanan gitu ya kan. Kembalilah ke kuliah, akanlah kita lihat bahwa sadar saat di kuliah itu kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Teman ada, memang kita punya pasti ya kan, tapi pasti akan pisah. Pisah tuh dalam arti punya kesibukan sendiri-sendiri, semakin punya dunia yang berbeda. Ada nggak sih di sini teman-teman yang mengalami kayak sahabatnya tuh ternyata yang bukan dari kampusnya, ya kan? Atau sahabatnya tuh bukan dari teman sekelasnya. It's okay. Jadi bagi aku, selama kalian itu punya karakter yang kuat, kalian yang penting adalah sekolah, kalian adalah kuliah, kalian benar-benar mencari ilmu, ya udah, itu tujuan kalian. Bukan berarti individual, make friends of course, humble to everyone, tapi tidak usah perlu merasa sedih, kayak gitu. Jadi dari karir itu, masuklah ke SMA Trimurti ya, itu alhamdulillah ternyata di sekolah masih ranking paralel, walaupun aku modeling, masih ranking 3 besar, apa segala macam, terus apa ya, awal mula, sekolah aku tuh pasti doubt sama aku waktu di SMA. Kayak, Ayu ini bolosan, bukan bolos ya, kalau aku tuh lebih ke izin segala macam. Tapi karena
di saat aku izin, kalau di SMA kan kita bisa tanya nih ulangan next-nya apa, atau ada PR, atau ada tugas gitu. Jadi aku yang selalu mengejar duluan. Walaupun itu ke guru ya. Sedangkan itu kan sistemnya orang kuliah ya kan biasanya. Jadi dari SMA tuh ternyata karakter aku dengan sendirinya seperti itu. Jadi guru tuh ngelihatnya udah kayak apa ya, simpatik duluan. Wah, anak ini walaupun izin, tapi tugas dikerjain. Nggak ada yang ketinggalan ulangan, nilainya juga selalu bagus. Dan terbukti aku selalu ranking. Jadi teman-teman aku yang di sekolah aku juga kadang ada yang kalau sahabat aku bercanda gitu kayak, aku setahun masuk 365 hari, tapi kamu yang masuknya mungkin banyak izinnya, kok kamu yang ranking ya? Dia bilang kayak gitu. Jadi kalau memang kita serius melakukan sesuatu hal, dan kita bersungguh-sungguh untuk komitmen kita, pasti bisa jalan dua-duanya. Aku, walaupun berkarir, aku tahu bahwa aku mau tetap aku ranking, karena aku mau masuk di kampus itu yang bagus, ya kan? Aku mau masuknya tuh di UNER gitu dari awal. Jadi karena aku tahu mengejar juga dari awal masuk kelas 1 SMA itu sudah target bahwa masuk jalur prestasi berarti harus tahu nih kan strateginya, bahwa dibilang katanya nilai itu harus naik terus, nggak boleh ada yang turun. Terus dilihat juga mata pelajaran yang paling utama itu yang paling difokuskan kayak gitu. Itu jadi strategi aku dari awal, aku sudah tahu dan itu yang aku pertahankan. Dan akhirnya aku di SMA itu ternyata semakin banyak modelingnya ke luar negeri. Belum luar negeri. Tawaran untuk luar negeri sudah, tapi belum aku ambil. Jadi dari sana sempat juga ditawarin untuk ke New York, ke Bangkok, ke Singapura untuk modeling, karena aku memang mendapatkan channel dari agensi aku yang di Jakarta, one of the best agency yang ada di Indonesia. Jadi channelnya sangat banyak untuk luar. Dan salah satunya itu adalah Ford Models New York. Jadi kayak siapa sih yang nggak mau ke luar negeri ya kan, di saat karirnya itu memang modeling, dan menjadi model internasional itu adalah idaman seluruh model. Jadi dari sana aku udah bilang sama mama nih, Ma, aku mau ya tunda dulu kuliahnya kalau bisa. Jadi lulus SMA, kuliahnya nanti aja, nanti pindah dulu gini. Mama bilang langsung, enggak. Mama maunya kamu kuliah dulu. Terserah nanti kalau kamu sudah lulus, kamu lulus pun tuh masih usia 21, 22, ntar kamu mau jadi apa aja terserah kamu. Yang penting mama itu udah menguliahkan kamu, udah nggak ada hutang ibaratnya. Oh gitu. Awalnya akhirnya kan kayak dilema, nangis lah, apa-apa segala macam, pastilah mungkin teman-teman ada yang mengalami itu, kayak mungkin mau jurusannya A, ternyata orang tua maunya yang B gitu kan. Nah dari sana, akhirnya aku perjanjian sama mama. Oke Ma, aku mau masuk di Surabaya kuliah kalau keterimanya di UNER. Tuh. Udah sempat kepikiran, oke nanti kalau aku tes, aku jelek-jelekin nih, ya kan. Tapi ya mungkin kembali lagi itu kan, yang aku selalu ceritakan adalah doa ibu. Mama aku dari awal udah bilang, pokoknya aku mau kamu di Surabaya sampai lulus. Nah, dari situ ternyata ada jalur prestasi lah yang sempat akhirnya aku pikir, ya udahlah aku tunda dulu kuliahnya gitu kan, yang penting aku mau karir. Tapi ternyata namanya doa ibu dan juga memang restunya di sana, aku apply yang di jalur prestasi dengan aku pun sudah ragu kayak bisa nggak sih, walaupun gimana pun juga kan sekolah aku nih swasta gitu kan, pasti ada rasa minder dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang SMA komplek atau SMA negeri lainnya. Ternyata ya rezeki dari sana masuk nih di pilihan nomor 1, yaitu emang Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Dari sana aku keterima, nangis, minta ampun, senengnya, dan ya udah aku ikhlas bahwa memang jalannya adalah aku kuliah dulu. Dari sana aku sudah komit, aku mau aku kuliah cepet lulus, dan juga target aku nggak muluk-muluk, yaitu aku bisa karir lancar, dan aku bisa lulus 4 tahun, dan IPK aku di atas 3. Itu yang aku perjanjikan sama mama. Udah mama nggak usah ikut-ikut nih schedule aku yang urus sendiri. Jadi benar-benar aku ambil kerjaan atau nggak aku ambil kerjaan, itu semuanya aku ambil pribadi, maksudnya aku manage sendiri. Dan mama aku, itu ya orangnya percaya sama aku, karena dia melihat dari kecil aku sudah orangnya mandiri. Dari sana aku,
harus pinter-pinter juga nih kita. Kayak misalkan kalian teman-teman yang ada punya acara lain di luar sekolah, kalian harus pinter. Kayak aku tahu kan kalau di Fakultas Hukum, maksimum absensi harus 75% kehadiran untuk mengikuti UTS dan UAS, ya kan? Apa UAS ya itu kan? Kalau UTS it's okay kan kalau nggak salah. Terus dari situ tuh harus pinter-pinternya kita. Ini jalan kan ya? Masih jalan kan? Jalan ya? Jalan, Mbak. Okay, thank you. Gambarnya rada ini. Jalan, Mbak. Nah, iya oke, makasih. Jadi, absensi 75%. Itu nggak boleh tuh main-main. Karena goals aku adalah aku cepat lulus. Karena aku mau cepat berkarya. Siapa sih? Ya, ini bukan mengomongin anak-anak yang lain atau gimana, tapi justru di saat kita tidak lulus-lulus, kita tidak cepat-cepat nih untuk bebas berkarya. Benar nggak? Misalkan aku lulusnya umurnya pas waktu 24 gitu, karena aku molor-molorin kuliahnya. Semakin yang rugi aku sendiri dong. Nggak bisa cepet-cepet ikut Putri Indonesia yang aku cita-citakan, nggak cepet-cepet berkarir ke luar negeri gitu, apa segala macam, ya kan? Jadi target aku adalah yang penting lulus kuliah dulu. Ya, itu absensinya harus pintar-pintar nih. Aku selalu bikin agenda, aku catat. Jadi, harusnya aku ada nih, tapi agenda aku di Surabaya. Jadi aku bikin sendiri kalender gitu, absensi. Aku tulisin tanggalnya setiap hari, sampai 1 semester itu. Terus aku catetin, oke ini masuk centang, kalau enggak X gitu kan. Dan aku tahu, oke yang ini 2 SKS, berarti maksimalnya nggak boleh masuk itu berapa hari, ya kan. Kalau yang ini 4 SKS, berarti lebih banyak. Oke, jadi aku pun ngambil kerjaan juga, aku pilih-pilih. Nggak asal semua kerjaan aku ambil. Oke, I'm looking for a money, I'm looking for a career, tapi study itu number one. Jadi benar-benar aku pilih, oh kalau misalkan jobnya masih job-job yang oke-oke aja, yaudah deh aku nggak ambil dulu. Tapi kalau jobnya yang kayak Fashion Week di Jakarta, yang atau desainer siapa di Jakarta, oke aku ambil gitu. Tapi itu benar-benar harus pinter-pinteran absensi gitu. Jadi walaupun orang mungkin banyak banget yang tanya ke aku, kok bisa sih lulus S1 on time, ya kan? Sedangkan karir gitu kan, ya itu nggak gampang juga, nggak segampang itu juga, dan memang nggak seenak itu juga. Orang kiranya foto aku di mana-mana, aku atau mungkin catwalk di mana-mana, padahal aslinya aku banyak nolak kerjaan. Tapi itu yang orang nggak tahu, yang mereka tahu cuma foto-fotonya aja kan. Jadi benar-benar kalau absensi itu sudah maksimum, aku juga selalu sisain 1, biar aku nggak kena tilang. Jadi biar tetap bisa ikut UAS, yang paling penting itu. Karena kalau misalkan sampai ngulang, itu wah sudah pasti akan mundur gitu ya. Dan kenapa aku bikin temanya ini adalah knowing yourself and your capability, karena aku pun sendiri yang merasa sudah aku berusaha mengenal diriku sendiri, ternyata aku tuh belum maksimal. Dan aku pingin teman-teman ini semuanya juga memaksimalkan apa yang kalian punya, mungkin juga mendapatkan inspirasi dari cerita aku. Aku dulu targetnya adalah yang penting sekolah lulus 4 tahun. Ternyata itu sama saja dengan aku meragukan diriku sendiri untuk lulus 3,5 tahun. Bener nggak? Di satu sisi, oke, lulus 4 tahun itu standar. Tapi ternyata, why aku nggak ngomong 3,5 tahun dari awal? Berarti kan aku meragukan diriku sendiri. Padahal ternyata faktanya aku bisa, gitu. Aku targetnya juga IPK-nya hanya 3 ke Mama. Udah lama 3 itu yang penting kan kalau cari kerjaan kantoran bisa. Padahal aku juga nggak niat kerja kantoran nih. Awalnya kan gitu sama Mama. Udah yang penting 3 kan bisa banggain Mama lah ya. Nggak malu-maluin gitu ya kan. Ternyata pada faktanya IPK aku hampir 3,5. Berarti sih di saat aku itu sudah meragukan diri aku dari awal, akhirnya yang aku dapat juga tanggung gitu loh. Sedangkan kalau dari awal aku sudah orangnya mentara kalau di atas dan kita work for it, pasti kita jauh dari itu. Ada kecil banget standar kita tahu ya. Ternyata apa teman-teman? Tambah ya, aku lulus IPK aku 3,46 atau 3,9. Mereka gimana kan? Aku bisa 1 dipanggil 1 itu dari bangganya kan. Tapi akhirnya ya dia menang, tetap bersyukur. Ini dari aku kenal sih, kalian itu juga nggak ada yang bisa. Itu tinggi. Karena itu semua ini. Jangan bisa ada teman-teman yang punya
wajib cuma saya juga untuk menginspirasi gitu, maksudnya oke, aku nggak boleh meragukan diriku, aku harus tahu targetku dan di list semuanya. Aku tuh juga orangnya suka ngelis nih, aku mau jadi apa, aku mau karirku apa, bahkan kalau bisa aku mau ya Allah tabunganku segini gitu. Emang walaupun nggak usah muluk-muluk dulu, sedikit demi sedikit. Tapi kalau kalian tulis, kalian pikirkan setiap saat, itu yang selalu aku lakukan adalah waktu bawa tidur, bayangin iya ya kalau aku tidur, aku bayangin ya aku jadi Putri Indonesia, jalan pakai mahkota, itu loh. Jadi itu yang selalu dipikirkan, itu yang selalu dibayangkan setiap hari. Ya udah kalian pendem untuk diri kalian sendiri aja, nggak usah cerita-cerita ke teman. Siapa tahu punya teman malah tambah nanti digosipin gitu ya kan. Jadi udah dilakuin aja setiap hari, kesampaian dan bisa gitu. Aku juga nobody, kalau kalian tahu benar-benar aku biasa aja, nggak usah dipikirkan kayak gimana-gimana. Bahkan sahabat deket aku aja yang kayak ketawa gitu, kayak ngeliat kalau orang memikirkan aku, wah orangnya yang ABCD, keren atau apa gitu. Padahal juga kalau di kampus juga naik motor, kalau pergi-pergi juga naik Gojek. Kita lahir dari keluarga yang mana, kita nggak bisa memilih kita lahir itu dengan kekayaan seperti apa, dengan apa segala macam latar belakang keluarga kita, tapi kita yang bisa memilih kesuksesan apa untuk masa depan kita nanti maunya, dan apa yang bisa kita kasih untuk anak-anak kita nanti kan di saat kalau kita sudah punya anak, itu sih. Jadi benar-benar teman-teman sekolah, kuliah ini yang niat sesuai bidangnya masing-masing, walaupun misal ternyata one of kalian ada yang kuliah di jurusan yang mungkin tidak kalian cita-citakan, kalian nikmati, kalian enjoy, kalian percaya takdir Tuhan itu nggak akan pernah salah, nggak akan pernah meleset. Kalau misalkan, let's say aku cita-citanya nggak kuliah dulu, tapi ternyata aku kuliah, coba deh, mungkin aku waktu pindah ke Amerika atau kemana, aku nggak mungkin jadi Ayu Maulida yang sekarang. Mungkin aku nggak akan nih jadinya ke Putri Indonesia. Mungkin ya karir aku yang ya mungkin itu bisa selama saja aku. Itu yang sebagai kita dan aku masalah aku masih desa senyum saya itu dan ini adalah aku tahu dan cara misalnya aku kan di akhir aku sih lu masih pernah kan itu awal mula jadi mahasiswa baru Zaki itu dengan yang nanti kan ya kasih jadi saya mau maju anak yang itu ya juga ada sih adalah terus maju menjadi tapi masih nah adalah ya sih yang mungkin ya kita punya nah di sini awal ada ya coba coba kan sebenarnya nasional jika udah mendaftar mau ini bisa nanti bisa dan mau saya mengambil di akhirnya sedikit cerita dari aku saat di kuliah. Di kuliah juga aku orang kuliah pulang masa sih kuliah pulang jadi nggak yang sosial tuh biasanya nggak kupu-kupu Mbak. Kenapa? Biasanya kalau aktivis sosial ataupun yang aktif di aktivitas model ataupun aktivitas komunitas ataupun karir di usia muda, karena aku juga dulu karirnya dari SMA juga. Nah itu tuh biasanya nggak kupu-kupu, tapi kura-kura, kuliah organisasi. Iya ya. Semenjak aku SMA, SMP tuh aku banyak banget ikut ekstrakurikuler. Ada basket, drum band, OSIS. Aku OSIS pun juga sekretaris umum lah, apa segala macam tuh aku segala macam seabrek aku ikutin waktu di SMP. Dan di SMA aku fokus akhirnya kepada karir aku dan kuliah dan SMA. Terus di kampus pun juga gitu. Sempat aku ikut itu pecinta alam. Wanala. Sempat ikut itu jadi panitia juga. Tapi ya udah nggak yang benar-benar fokus karena aku tipenya, maksudnya adalah aku tahu jadwal aku sibuk. Aku tahu karir aku juga yang help aku untuk hidup gitu ya kan. Dan aku tahu kewajiban aku yang paling utama adalah kuliah. Jadi aku karena daripada aku tuh nggak suka ikutnya nanggung,
Aku takut kalau ikut organisasi yang benar-benar terjun, aku nggak bisa totalitas, nggak 100%. Daripada antar jadi omongan teman, atau aku pun sendiri orangnya nggak puas dengan hasil kerja aku, lebih baik aku nggak ikut, gitu Mbak. Jadi makanya kenapa aku kuliah pulang, tapi aktivis sosial yang aku ikutin, itu kan terbebas dari kampus, ya kan? Bukan dari kampus. Jadi maksudnya kalau ada apa-apa, nggak ada masalah gitu loh di kampus. Dan yang aktivis aku tuh kan jadwalnya fleksibel, bisa mengikuti kita. Itu sih kalau pandangan aku waktu dulu kuliah. Jadi, ya itu lagi, knowing yourself and your capability. Karena kembali lagi ke diri kalian yang tahu jadwal kalian itu sebenarnya. Jadi kalau itu kita bukan hanya kalau bisa yang berorganisasi kalau yang beraktivitas itu. Kalau itu fokusnya ke yang bisa itu karena jadi mungkin masuk mahasiswa baru, ospek lagi. Dulu mungkin bisa sedikit cerita tentang ospek. Kalau dulu kan ada UKM, ada BEM fakultas, ada BSO fakultas, ALSA. Kalau di hukum biasanya itu paling favorit kalau di hukum. Itu Kak Ayu pernah ikut apa aja dulu kalau misalkan Mas? Karena untuk mahasiswa baru itu kan kadang-kadang karena mereka belum tahu ya mau passionnya apa, jadi semuanya dicoba. Nah mungkin bisa kasih sharing dikit mungkin pengalaman Kak Ayu yang pernah mengalami di fase itu. Oke. Nih aku ya, waktu ikut ospek, aku tuh justru orangnya yang paling nggak suka neko-neko. Ada aja aku lihat temen yang kayak pas waktu ospek udah dibilang nggak boleh dandan, masih pakai alis. Kan kalau di ospek itu justru yang kereng-kereng keluar gitu ya, dan aku tuh pribadi nggak suka yang senior junioritas. Oh, walaupun aku pribadi. Ya, aku nggak suka yang senior junioritas. Jadi di saat aku ternyata under pressure, ya udahlah, aku turutin aja daripada drama. Aku gitu doang. Jadi kayak kalau ke kampus ya udah di sama kalian mau bilang terus juga namanya juga apa itu malamnya kalau ada juga apa namanya tentang tidak juga saya juga jadi aku malah sama sekali mau kuliah sama kalian masih berteman masih easy meet with everyone karena kalian sudah lepas sudah kerja lagi nggak ada gitu kan ada dia aku nggak ada PR ya gitu kan udah ada tugas gitu kalau lulus coba apa di awal di semester 2 SKS itu rasanya ngapain ini aku ya kayak lagi sih harus aku lakuin kayak udah nggak ada gitu. Nah jadi di saat kalian kuliah ini maksimalkan enjoynya karena ya sama aja nih kayak Putri Indonesia. Dalam arti Putri Indonesia cuma menjabat sekali dan hanya setahun seumur hidup, tapi akan terkenang untuk selamanya. Betul. Sama dengan kalian kalau kuliah, hanya 4 tahun, hanya 3 tahun setengah, kalian rasanya kapan ya cepet lulus, bosan ketemu dosen ini gitu kali, atau ketemu teman ini. Tapi ingat deh, kalau kalian sudah lulus, kalian yang kangen. Trust me. Jadi dinikmatin aja, di sepuas-puasin dan semaksimal mungkin kalian harus yang produktif. Tanamlah mindset kalian itu lulus itu aku ingin dikenang. Bukan aku yang lulus, orang juga nggak ingat aku tuh siapa, waktu aku balik ke kampus juga nggak ada yang ingat lagi nih siapa, gitu kan, udah sekian tahun gitu. Ya, at least ramahlah kepada penjaga kampus, yang tukang bersih-bersih, itu. Aku selalu kenal, bahkan mereka selalu ingat, kok udah lama nggak ke kampus, gitu. Iya, masuknya beda jadwal, gitu. Jadi, mereka aja kenal, gitu. Make friends with everyone, nggak harus teman-teman doang, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Jadi, kita lulus benar-benar dikenal, walaupun siapapun kita, gitu. Nah, kalau dulu, mungkin Kak Ayuma dulu kalau di Fakultas Hukum ambil konsentrasi apa? Biasanya kan ada konsentrasi ini pidana. Aku perdata. Perdata. Nah, biasanya juga kalau di hukum ada, kalau di sains sama sosial humaniora kan ada perbedaan. Ada yang mata kuliah magang itu diwajibkan, ada yang tidak diwajibkan. Nah, kalau di hukum kalau nggak salah diwajibkan ya. Nah, gimana nih Kak Ayu, mungkin bisa dibagikan juga cerita singkatnya, tipsnya juga buat teman-teman yang mungkin masih statusnya mahasiswa ya. Gimana mensinkronkan atau manajemen waktunya Kak Ayu antara karir, terus juga magang, terus juga kegiatan les, kegiatan sosial. Ya, itu tadi yang, sorry Mbak Ratna, kayaknya di hukum zaman aku itu nggak diwajibkan untuk magang.
Oh, nggak wajib ya? Justru nggak ada. Aku sempat mau magang di BHA, apa yang UNER itu Fakultas Hukum, tapi yang for free tuh loh, konsultasi gratis. Oh, iya, di gedung Hampir C. aku mau apply ke sana, tapi balik lagi, takut jadwalnya aku nggak bisa. Karena gimana pun juga, aku masih ambil kerjaan kan. Nah, gimana caranya, pokoknya yang tadi aku ceritain untuk balance kerjaan dan juga kuliah, kalian harus tahu fokus kalian itu mana, dan kalian mau lulusnya kapan. Aku selalu ngecek, oh berarti kurang berapa SKS, oh berarti untuk nilai ini berarti aku UTS-nya harus bagus, tugasnya harus yang mana. Kalau nilai aku ada yang kurang, berarti aku kadang minta ke dosennya, Pak, bisa nggak sih, Prof, gitu. Benar-benar minta tambahan tugas atau apa, kayak gitu. Coba aja. Who knows kan, beneran diterima gitu. Dan dikasih tambahan nilai. Dan apa ya, benar-benar kalian, kalau aku saranin itu tadi, misal kalian punya kegiatan, apapun. Atau bahkan misal kalian organisasi apapun, buatlah jadwal agenda kayak yang aku tadi. Jadi benar-benar dalam satu semester itu, kalian tahu kalian masuk sama nggak masuknya itu di mata pelajaran ini tuh berapa. Karena yang aku ingat, memang di online ada absensi kan. Berapa persen itu keluar. Tapi itu kan kayak bikin kita was-was ya. Wah, tahu-tahu udah berapa persen, padahal sebenarnya jumlah pertemuan itu masih ada banyak. Berarti sebenarnya kita bolehlah aku bolos di awal, tapi yang akhir enggak gitu. Sesuai dengan maksimalnya itu tadi. Dan tapi saat aku catat, itu aku catat juga aku nggak masuk ini pas waktu event apa. Karena dosen tuh kadang nanya kan, kayak, kamu kok nggak masuk ini pas waktu itu kemana gitu. Jadi I have a reason, aku explain juga kurangnya itu di mana, atau ternyata ada tuh yang teman iseng, oh ya kamu kan waktu itu nggak masuk, bilang gitu. Enggak kok aku masuk. Enggak, kamu nggak masuk, dibilang gitu waktu kerja kelompok atau apa. Enggak, aku masuk kok, ini loh absen aku lihat, aku catetin, ini loh jadwal aku tuh loh masuk, aku gitu. Jadi I know myself gitu, benar-benar nggak bisa ditipu, benar-benar tercatat, terperinci. Jadi kalian nggak mungkin tuh yang namanya sampai nggak boleh UAS. Alhamdulillah ya, sekelas aku nih yang sering bisa ngatur-ngatur masuk nggak masuknya kuliah itu sesuai absensi, aku nggak pernah sekalipun nggak ikut UAS karena absensiku hangus. Jadi buat teman-teman, apalagi buktikan dong, kalian harus lebih bisa daripada aku gitu kan. Ngomongin UAS, kita lagi minggu UAS nih, makanya saya ya. Bisa ikut UAS semua kan teman-teman ini. 7 loh yang online di saat kita ini adalah minggu pertama UAS. Nah, Ayu pernah loh, pernah kan ngerasain UAS? Nah, mungkin memberikan saran ataupun motivasi nih buat teman-teman yang lagi UAS atau lagi jeda UAS. Mungkin mereka habis UAS terus jeda mau nyapa ke Ayu. Oke. Kalau UAS, maksud aku pun orangnya nggak yang belajar setiap hari sih. Tipe aku ya. Kan setiap orang kita punya beda-beda. Tapi aku saat kuliah, aku selalu catat. Jadi, karena yang diomong dosen itu yang nggak ada di buku, gitu kan. Jadi, jangan lupa untuk selalu rajin-rajin mencatat. Walaupun cowok, walaupun cewek, kadang aku pinjam catatan teman aku yang cowok, lebih lengkap juga daripada aku, gitu kan. Dan kalau kalian, pas itu kalian nggak masuk, juga lah pinjam catatan teman. Jadi, biar nggak ketinggalan. Jadi, saat kalian emang lagi nggak bisa kuliah dan emang itu hal penting dan kalian nggak masuk, nggak semena-mena, ya udah bye gitu. Jadi nggak akan pernah ketinggalan sama kuliah. Dan di saat UAS, belajar tuh review-review dari catatan kalian itu yang benar-benar akan mempermudahkan di saat UAS. Kalau di hukum, masih ilmu hukum ya, kan masih bisa kita kadang buka undang-undang, ya kan? Kita dibolehkan bawa undang-undang. Tapi itu pun benar-benar undang-undang, bukan catatan. Tapi juga ada yang sesi di mana kita nggak boleh bawa catatan atau bawa undang-undang. Jadi kalian pokoknya udah harus siap segala kemungkinan. Karena tahu-tahu UAS yang ini nih nggak tahu nih kalau ternyata terbuka atau tertutup gitu kan. Dikasih taunya hari H, jadi harus ready semuanya. Dan menurut aku ya di saat kalian itu kuliah sesuai dengan passion kalian, atau di saat kalian kuliah itu dengan seniat mungkin,
pasti bisa. Walaupun banyak kendala ya, kayak aku pun juga kendalanya sibuk, bagi waktu, kadang, oh ya, aku pun waktu kerja, ini, semua orang-orang klien aku, atau kru nih yang di backstage gitu, itu semua pasti hafal kalau aku tuh kadang bawa laptop, kalau nggak gitu bawa buku catatan teman aku recap, aku tulis ulang, atau ya aku kerjain tugas. Bahkan aku kerjain skripsi itu ya di sela-sela aku fashion show. Dan sih maksudnya it's fine dan bisa tepat waktu gitu lulusnya ya kan. Dan menurut aku kalau buat teman-teman yang belum kerjain skripsi, tips dari aku adalah tiap orang kan beda-beda. Kalau aku pribadi kerjain skripsi itu bareng-bareng sama temen. Karena apa? Di saat kita ada teman, kita punya semangat lebih nih. Kadang nanya, kamu udah halaman berapa gitu kan. Oh, aku baru 1, ternyata dia udah 5, kayak kejar-kejaran gitu kan, kayak ayo harus cepet gitu kan. Atau mungkin kita ada yang nggak paham, langsung kita tanya, terselesaikan gitu, daripada harus telepon, ini gimana ya, ini apa ya gitu. Jadi kerjainlah, mumpung ada teman, cepet-cepet selesai bareng-bareng. Karena nih jujur ya, aku pun merasa bersyukur banget aku sudah sidang itu yang 3,5 tahun itu, karena aku melihat 4 tahun sudah sedikit yang kerjain sidang. Karena kan kalau di FH UNER emang rata-rata lulusnya 3,5 ya. Itu melihat yang teman aku yang rada kesusahan nih, males apa segala macam, itu karena kurangnya motivasi dari teman. Makanya mumpung masih ada teman banyak, kerjainlah bareng-bareng, semangat-semangat, saling memotivasi, saling bantuin. Percaya juga deh, jangan pelit tuh. Maksudnya kalau UAS ya UAS sendiri ya, nggak boleh bagi-bagi jawaban kan. Tapi kalau pelit ilmu dalam arti waktu skripsi, waktu apa, itu percaya deh. Di saat kita ternyata ada mengalami kesulitan, ternyata ada aja yang bantuin kita. Bisa jadi ya itu adalah dari kebaikan kita yang dulu. Itu yang selalu aku ulang-ulang kalau aku cerita. Siapa tahu aku di sini, posisi aku sekarang ada kebaikan dari orang tua aku yang dulu mungkin. Karena bisa jadi kita melakukan kebaikan yang menuainya itu nanti, mungkin di hari tua, entah anak kita yang menuainya gitu kan. Jadi sama teman jangan pelit-pelit kayak, udah deh aku pengen lulus duluan daripada dia gitu ya, jangan ya kan. Kalau bisa lulus bareng-bareng, masuk bareng-bareng, dan suksesnya juga bareng-bareng. Ya, kalau menurut aku cerita tentang setelah menjadi Putri Indonesia, terus ternyata menjadi putri yang paling unik daripada putri-putri yang lainnya, dan pasti yang akan paling terkenang daripada putri-putri yang lainnya, karena kebetulan kita putri yang menghadapi fase corona, ya kan. Tidak ada tuh ceritanya putri-putri yang lain kayak gitu. Jadi dari awal kita karantina aman-aman aja, beruntung sekali, syukur alhamdulillah, memang PT Mustika Ratu dan juga Yayasan Putri Indonesia sudah mengatur sedemikian rupa, seprofesional mungkin agar acara ini bisa berlangsung. Ternyata terbuktikan negara-negara lain masih banyak banget yang belum mengadakan pemilihan. Ternyata sudah kena corona. Dan di saat kita di tengah-tengah karantina pun, itulah pertama kalinya Pak Jokowi mengumumkan bahwa ada positif corona di Indonesia. Dan itu juga Bu Putri sebagai pemilik juga ya, pemilik Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu ini, itu benar-benar salah satu dari Watinpres. Jadi memang berhubungan langsung dengan Pak Jokowi, dan hampir aja kita final itu ditiadakan. Entah mungkin online, entah mungkin bagaimana gitu ya, tapi ternyata masih syukur alhamdulillah semua lancar, final masih bisa terselenggarakan, dan benar-benar kita beruntung daripada negara yang lain deh, gitu kan. Setelah menang pun, saya masih bisa sempat menemani Zozy Miss Universe yang 2019 ini. Beberapa hari di Indonesia, kita sempat ke Kota Tua, sempat kita ke media, pas segala macam. Dan sudah sampai itu, baliklah kita ke apartemen. Kan kita sekarang tinggalnya bareng bertiga nih apartemen. Nah, dari sana sempat masih ada aktivitas-aktivitas sampai akhirnya benar-benar PSBB.
Di Jakarta ini kalau PSBB ini benar-benar tutup semuanya. Benar-benar sepi. Hikmahnya adalah dengan adanya saat musibah yang seperti ini, di Jakarta yang langitnya nggak pernah indah, langitnya Jakarta tuh bisa sunsetnya tuh rasa-rasa di luar negeri, di pantai mana gitu. Indah banget. Di balik corona yang seperti itu pun ada hikmahnya. Bumi ternyata lapisan ozon kan, siapa ya yang waktu kapan lalu itu mengeluarkan statement bahwa memang lapisan ozon semakin menebal karena dampak dari corona ini banyak yang tidak menggunakan kendaraan bermotor kan dan segala macam. Jadi selama kerjaan juga di dalam perputrian Indonesia ini kita banyaknya beralih ke online. Jadi kelas sharing dengan alumni, kita juga aku ada pembekalan sendiri kelas bahasa Inggris, aku juga ambil kelas public speaking, itu semuanya via online dan nggak masalah. Karena ilmu tuh mau bagaimanapun caranya kan bisa ya kan. Bahkan kita aja yang video callan ke luar negeri bisa. Jadi kenapa kita harus ketemu selama kita yang penting belajar, mau itu yang paling penting ya kan. Mau untuk belajar pasti bisa aja gitu. Nah, ini wes juga kalau misalkan ketemu sama tatap muka di kampus, bedanya juga apa? Cuman ketemu fisik kan, ilmunya sama aja. Kalau udah kuliah kan harus cari-cari sendiri referensi, bacaan, apa segala macam. Jadi nggak ada halangan sama sekali buat kita untuk melakukan hal-hal produktif. Oke, kalau menurut aku, insecure itu pasti akan ada aja momen dimana kita merasa insecure. Namanya juga manusia ya kan, punya perasaan, punya, apalagi perempuan nih, punya moody gitu kan, kadang naik, kadang turun. Tapi ya itu lagi yang aku sempat ceritakan juga, gimana caranya adalah, kalau aku pribadi suka ngomong, nih kan kayak kalian bisa lihat sendiri kan, aku ngomong dari tadi kayak nggak ada habisnya gitu kan. Nah, jadi aku suka akhirnya sharing. Sharing itu kemana? Bisa ke keluarga atau ke orang terdekat. Jadi apa yang aku rasain. Jadi benar-benar daily itu kayak, oh hari ini aku ketemu ini, aku mengalami ini, aku ternyata dibully ini, aku ini apa-apa segala macem. Itu aku ceritain, hatiku lega. Dan saat hatiku lega, ya udah ikhlas aja. Yang paling penting kuncinya adalah kalian itu harus pinter-pinter juga untuk cuek. Karena apa? Orang itu mengharapkan kesempurnaan kepada kita. Oh, cewek, apalagi putri nih ya, putri itu harus tinggi, harus seksi, gitu, harus pinter. Semua pertanyaan harus bisa dijawab. Kalau nggak bisa jawab, berarti bukan putri Indonesia, gitu. Nah, itu adalah gambaran di mana masyarakat zaman sekarang itu dengan adanya teknologi, dengan adanya sosial media, melihatnya itu kesempurnaan. Padahal dalam dunia kenyataan juga nggak ada yang namanya sempurnakan. Pasti orang tuh ada celahnya. Dan kita dalam menanganinya itu harus punya pandangan bahwa emang nggak apa-apa untuk nggak sempurna. Itu sih yang paling penting. Jadi di saat orang ngomong ABCD tentang kita, ya selama kita tahu itu bukan hal yang merugikan orang lain, ya kan, selama hal itu tidak merugikan siapa-siapa juga, ya sudah, kalian EGP aja gitu kan. Karena kembali lagi, kalau kalian terlalu memikirkan omongan orang, terlalu memikirkan, wah aku pengen jadi kayak dia ini cantik nih, wah dia ini tinggi nih, dia kurus, kayak nggak akan ada habisnya. Sebagai goals nggak apa-apa, oke diet, ya kan. Diet, ya udah, tapi diet yang sehat, bukan berarti diet ekstrim, nggak makan gitu ya kan, 3 hari, mati dong, nih kan. Jadi, tetap yang sehat-sehat aja, nggak usah yang terlalu dipikirkan. Aku pun jadi orang itu mungkin karena dari kecil aku tuh udah biasa dibully ibaratnya ya. Dibulinya itu karena ya itu tadi yang aku sempat ceritakan bahwa aku tuh lebih tinggi daripada teman-teman aku seusia aku. Terus nama aku tuh ada Roronya. Ya kan? Kalau di luar sana wah ya mungkin itu wah Roro Ayu wah berarti keraton mana atau apa gitu kan. Tapi namanya anak kecil, nggak ada yang kepikirannya ke sana. Tapi pikirannya itu cuma satu. Wah, nama panggilannya bisa Roro Ayu, Roro Jonggrang, Roro Kidul, Roro
apa aja segala macam. Jadi dari kecil udah biasa kayak gituan ya kan. Terus dari kecil dibully karena tinggi. Papa aku apalagi kan tinggi banget tuh. Jadi kayak aku kalau orang tua lagi visit ke sekolah, ada rapat atau apa, aku dibilang tuh aku Tugu Pahlawan, papa aku Monas. Jadi kayak banyak aja bulian gitu dari kecil, jadi biasa aja gitu lama-lama. Awalnya kecil risih gitu kan, tapi makin lama makin cuek, makin lama makin disaring tuh kayak, oh ya udahlah yang ini penting, yang ini nggak penting. Dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya kedewasaan, kita harus tahu tuh di saat mana yang memang perlu untuk didengarkan, mana yang memang baik untuk disaring dan dilakukan, mana yang ya udah tinggalin aja. Itu semua yang tahu diri kita sendiri. Misal kita kelebihan berat badan, ya udah kita berusaha diet tapi yang sehat. Kalau emang masih belum bisa, ya udah kita lakukan hidup sehat aja. Yang penting kita sehat dan bahagia. Nggak usah dengerin apa kata orang atau apa segala macam. Karena anyways, you're the only one who makes yourself happy. Kamu nggak bisa depend on someone to make you happy or to fulfill your happiness atau your needs in your life. It's all back to you. Jadi insecurities boleh ada, tapi bukan boleh untuk menguasai kita.